Tiga. Oke, baik, malam ini kita akan bincang-bincang bersama salah seorang guru sih. Guru yang didaulat menjadi pegawai negeri sipil tahun lalu. Ini dia. Assalamualaikum Bang Wahdan. Waalaikumsalam, Bang Reza. Woi, Bang Reza. Aduh. Kayak mana enak jadi guru? Enak. Iya, karena memang jurusan guru ya. Sudah suka dukanya, ya pasti banyak lah ya menghadapi murid karena yang klien kita itu adalah orang ya, Iya, iya, bukan robot gitu ya. bukan Dik, benda. ngajar MTS Ya MTS. sebelumnya Sebelumnya SD. di swasta. Mana enak ngajar MTS atau SD? Jujurnya Heeh. enak SD sih. Ngapa gitu? Ngapa Karena lebih mungkin lebih suka bermain dengan anak-anak dan bahaya nih suka main anak-anak nih. anak-anak itu lebih kreatif mungkin kalau yang SD ya. Heeh. Dan yang kita ajar juga kelas kan, kelas, jadi kita fokus ke anak yang sama. Kalau sekarang kan jadi guru bidang studi, Oke. jadi mengajarnya berpindah-pindah, jadi kita harus menghafal. Kalau misalnya ada sekitar 350 yang diajar, nah kita harus mengingat 350 Anak. orang anak dengan karakter berbeda gitu. Itu udah hafal sekarang? Udah hafal enggak kalau untuk apa? Ya masih 75% lah. Tujuh. Hafal nama sudah, tapi maksudnya hafal karakternya gitu. Oh, iya, Karena kan kita iya. harus menilai berdasarkan Pendidikan ini, sekarang pendidikan, gitu ya, pendidikan ya karena penilaiannya kan jujurkah dia, tanggung jawab untuk mengingat seluruhnya itu. Oke, mana lebih mudah, Pak? Maksudnya waktu swasta kan beda pengelolaannya kan. Terus jadi didaulat jadi pegawai negeri. Mana yang ini? Kalau untuk sementara masih yang di swasta ya. Makanya enaknya dari mana tuh kalau swasta tuh? Kalau swasta mungkin karena memang sekolah sebelumnya mungkin lebih untuk pengaturan atau manajemennya bagus. Heeh. Jadi komunikasi antar yayasan, kemudian dengan wali murid itu masih enak. Jadi kita bisa memberikan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Kalau sekarang ini mungkin ruang lingkupnya lebih luas karena dia sifatnya nasional ya, ke pusat. Ya, pusat ramai. Jadi, segala aturan harus mengacu ke Pusat. dulu. Tapi kan swasta kalau masalah apa namanya? Kayak kurikulum segala macam itu kan ke pusat. Kayak masalah penilaian itu kan harus sama dengan di pusat kan? Ya, tapi dia punya apa namanya, hak independen juga untuk menentukan Oh, guru-guru tersebut gitu ya. Iya, kreativitasnya. Karena kan untuk swasta mungkin fasilitas itu dikelola sendiri, jadi kita bisa ajukan kita butuh ini gitu. Tapi kalau untuk yang Negeri negeri, tunggu anggaran. anggaran kemudian harus diajukan di anggaran berikutnya gitu, karena perlu laporan yang lengkap gitu. Iya, 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 iya. Terus selama ngajar apa nih MTS udah berapa bulan kau ngajar, Pak? Semenjak jadi pegawai negeri. Sekitar Pegawai 8 negeri ya, 8 bulan. 8 bulan, 8 Di atau 9 itu Di- adalah ya. Adalah ya. di ujung Riau. Di ujung Riau ya. Oke, bisa kita cari di ujung Riau itu di mana? Negeri Seribu Kelapa. 1000 jembatan. Oh, Kalau dulu ada 1000 parit. parit namanya, 1000 parit, tapi karena konotasinya tuh tidak ada pembangunan karena parit, jadi dibuatlah jembatan gitu. Ini kampung Pak kan? Iya, kampung aku lahir di sana. Itulah, lahir aja numpang lahir. Tapi ya besar di Tembilan juga. Tersebut. Ya Tembilahan. Tapi MTS tuh besar MTS. Ya, MTS. salah satu MTS favorit sih di sana. Iya, kalau tak salah siapa ya? Mama aku Mama aku man. Oh, pokoknya ada lah keluarga aku di MTS juga. Ininya apa? Sekolahnya. Tuh kan pergantian kurikulum nih kan. Maksudnya pergantian kurikulum tuh waktu pertama masuk kan beda dengan sekarang kurikulumnya kan? Sama lah. Sama. Maksudnya kan Sudah kurikulum 2013 malah. oh iya kan ini ada pembaharuan lagi nih untuk masalah apa ya pembaharuan, kalau tak salah ada pembaharuan untuk segi penilaian rapor. Itu Kita lihat yang kayak kau bilang tadi tuh kita lihatnya tuh per anak, karakter anak per masuk itu kan
apa ya, ribet tuh. Sudah ada itu makanya. Udah ada dari. Udah ada. Cuman kalau kemarin kan adik SD karena Ah. kita lebih banyak mengajar di kelas yang sama. Ah. Jadi kan anaknya itu aja. Oh, tahu. Jadi kita nilai paling dalam pelajaran ini gimana, dalam pelajaran ini gimana. Jadi kita sudah hafal sifat anak masing-masing. Iya, iya. Kalau sekarang pelajarannya satu, Nah, Ah, tapi 5 tapi kelas. Berapa kelas? saya mengajar di Sana. 8 kelas. Satu Satu kelas. kelas sekitar minimal tuh 40. Jadi mohon maaf anak-anak kalau misalnya ada mungkin tidak hafal ya ini kelas berapa gitu. Ini Budi terpanggil Reni gitu kan. Karena mana tak tahu nak bacanya. Iya, iya, Saya iya, kelas iya. 7 Pak gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, anak MTS juga. Apalagi sama gitu. besar, enggak. Orang Iya, tuh heeh. maksudnya kan kalau dulu kita aku SMP kecil badan aku rasa aku maksud sama Iya, aja rata gitu. sepantaran. Dan apalagi banyak yang mirip-mirip kan. Apalagi kalau cewek pakai jilbab semua Ah. kan. Aduh. Ya itu sih agak sulitnya. Iya pula ya kalau satu orang dinilai tuh tapi kan merdeka belajar sebetulnya. Cuman kayak mana ya? Iya, cuma mungkin kalau bisa untuk selanjutnya kan jumlah murid itu janganlah sampai sebanyak itu mungkin kan. Karena memang kalau keadaan di sana memang tidak memadai untuk lokasi sudah Penuh. Tapi dan peminat banyak Rasa gitu. aku sekolah swasta juga banyak di situ. Aku rasa ada ya, terdampak sih sekolah aku terdampak dari dulu kami aku SMA PGRI di Tembilahan. Jadi dulu waktu angkatan aku tuh rasaku IPA 1, IPA 2, IPS sampai 3. Ada 5 kelas. Sekarang nih satu kelas mungkin. Maksudnya tuh pembagian antara sekolah negeri sama sekolah swasta tuh jadi orang kan tentu mau masuk sekolah negeri semua nih. Iya. Mau masuk orang sekolah negeri mungkin tak dibatasi untuk berapa yang masuk apa segala macam. Itu kan jadi swasta matilah gitu. Padahal SMA aku tuh lumayan lah. Dulu akreditasi A. Anak-anaknya kreatif. Cuman dari segi dulu tuh dikenal SMA nakal-nakal kalau PGRI itu. Di mana-mana SMA PGRI mungkin nakal-nakal. Tapi enggak juga, maksudnya kami aktif lah aku mungkin ya. masuk di situ enggak juga gitu loh. Memang ada yang nakal-nakal, cuman di luar yang nakal itu kan ada orang-orang yang berprestasi juga. Prestasi mau di bidang seni, mau bidang apa-apalah organisasi segala macam tuh. Punya bakat-bakat. Jadi yang kau bilang tadi itu Wak, yang apa namanya siswa terlalu banyak, guru yang handle satu, itu kan memang ya kayak mana lah kebijakan yang di atas lah tuh. Maksudnya yang di atas tuh pemerintah. Itu pun mungkin menurut informasi ya karena saya kan belum masuk ketika PBDB tahun lalu. Itu sudah dibatasi karena peminatnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat lagi dari jumlah yang diterima gitu. Mau. Bahkan ya itu yang sudah berkurang dari jumlah tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu satu kelas itu sampai 50 orang. Satu kelas. Ya, untuk tahun kemarin ini sudah dikurangi jadi 40. Satu Dan kelas ya banyak tuh 50. Jadi Sekarang dia- 40. 40 dan direncanakan tahun depan itu memang bakal dikurangi lagi jadi sekitar 30-an. Tapi kelasnya ditambah. Tak bisa lagi karena lokasi tidak Udah penuh ya? memungkinkan kecuali kalau mungkin Tapi- buka yang baru ya. Rasanya luas lah maksudnya palingan lapangan di ini kan. Ya, tapi kan jadi tidak sesuai standar sekolah Oke. kan karena lapangan harus ada setiap sekolah. Oh iya, Nanti pula. upacara di mana? Ide aja kami kadang senam pakai Oh, trip. iya. Dulu senam. Ya, misalnya minggu ini kelas 7, minggu depan kelas 8, minggu depan kelas 9 karena Oh. tak bisa baris semuanya di lapangan. Jumlah kita 1000 orang kan. Iya. Dulu sekolah aku tuh kalau kau tahu jalan pendidikan kan dekat Ya. kantor bupati. Nah, jalan pendidikan tuh kami upacara di situ dulu. Oh. Dulu waktu letengan aku. Tapi setelah dari situ dalam sekolah aja upacara. Atau ada upacara enggak lagi tak tahu lah, cuman menyedihkan lah kelas 1 SMA tuh cuman satu kelas 2 satu kelas. Tapi enggak tahu sekarang ya. Terakhir kali aku ini kan kayak gitu dan guru-guru aku dulu banyak dah apa namanya pindah apa segala macam. Swasta lah pula kan. Swasta ini kan kalau dia banyak siswa kan guru-guru banyak lah pemasukannya. Kalau tidak ya. Terus selama ini Wak, ini kan libur. Bukan libur. Tapi sekolah di rumah. Apa nama? Ya. Apa bahasa? Work
from house ya. Work from house. Belajarnya pindah lokasi gitu Pindah ya. lokasi itu ke rumah dengan menggunakan media komunikasi, HP apa segala macam tuh kayak mana tuh? Agak ini ya. Kendalanya cukup banyak. Apalagi saya kan mengajar di MTS. Ah, ah. Nah, belum semua murid mempunyai ponsel. HP. Oke. Ya. Kemudian beberapa mungkin bisa diberitahu untuk menggunakan ponsel orang tuanya. Jadi jadwal kan sudah dibagi sesuai Iya. jadwal sekolahnya, misalnya hari Senin kelas berapa gitu. Ah, ah. Kendala berikutnya paket habis. Ya kan namanya anak-anak misalnya dibelikan paket untuk belajar, jadwal belajar 2 kali seminggu gitu ya. Download game. Di luar itu ya mungkin orang tua sulit juga menahan HP-nya lagi gitu. Iya. Jadi sekali belikan habis, Nah. terus habis lagi. Atau mungkin gitu. dia belajar, maksudnya Oh, nambah iya. jam pelajaran tapi nonton YouTube, nengok oh iya Mungkin kayak kurang gini paham gitu gitu ya. kurang paham ya mungkin gitu kan. Kira refreshing juga enggak apa-apa sih main Iya. game gitu kan. Cuman capek kan maksudnya. Kayak gimana ya? Ya capek kan maksudnya Iya. belajar. Kalau Sendiri. aku masih ya udah sekolah aja lah gitu ngapain ngapain itu. Sama kami juga guru banyak. Mungkin kalau di aslinya kita ngajar dari jam 7 sampai jam 3 ya. Mungkin berapa sekitar 6 jam. Setelah itu ya sudah kita bisa istirahat. Kalau sekarang kita ibarat mengajar 24 jam. Karena nanti di luar jam kita ngajar ada murid mungkin yang bertanya belum paham atau tugasnya nyusul. Jadi dan waktunya kan tidak terikat lagi sampai betul. malam kadang gitu. Jadi kita harus jadi megang HP itu 24 jam gitu. Menambah kerja cuman ya kayak mana lagi kan maksudnya kondisi sekarang tak Karena mungkin kalau bagi saya pribadi kan apalagi bahasa Arab ya, mau langsung ngasih tugas nggak etis juga karena mereka susah ini apa yang mau dikerjakan gitu. Jadi mau tidak mau kan harus dibuka kelas online, kita jelaskan dulu ya bagaimana pembuatan kalimat. Sudah paham baru dia bisa mengerjakan tugas gitu. ngajar kelas Kelas 7 itu kelas 1 MTS ya. MTS kelas 1 MTS sudah belajar bahasa itu belum yang apa kalau bahasa Arab yang dorobu apa tuh? Belum. Ini masih dasar karena kan dia ada yang tamatan SD juga. Iya. Oh iya. Jadi dasarnya apa kalau gitu? Kayak domir masih saya, ana, huwa, huma, hu. Oh iya huma huna anta antuma antum. Kata tempat di gitu kan. Atas, bawah masih itu. Oh. Iya, 24 jam megang HP belum paket lagi ya. Yang biasanya mungkin sekali sebulan sekarang seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali beli paket. Tapi tadi ada ini kebijakan dari Menteri Pendidikan baru baca bahwa dana BOS boleh dibelikan untuk paket. Iya, paket internet guru dan siswa. Hah? Siswa? Iya. Tapi saya belum tahu gimana prosedurnya. Mudah-mudahan sekolah bisa bisa mengkaji gitu ya, mengkaji gimana. Kalau